Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi. Semoga kita semuanya dikasih keberkahan di dunia maupun di akhirat nanti. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan di pagi hari. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Setelah berdoa, kita akan mulai pelajaran seperti biasanya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan mempelajari pelajaran akidah akhlak. Nah, dengan pertemuan pertama yaitu tentang akidah Islam. Ya, tentang akidah Islam. Ya, kita akan mengetahui tentang pengertian akidah Islam, dasar hukum akidah Islam dengan dalil-dalilnya. Untuk yang pertama, akidah Islam. Sebelum mengetahui akidah Islam, kita amatilah gambar yang ada di layar berikut. Itu adalah gambar tentang pemandangan alam atau gambaran alam semesta ini yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan isinya yang dikatakan sangat bagus sekali. Untuk masuk pengertian akidah Islam yang pertama adalah pengertian akidah secara bahasa berasal dari kata aqada yaqidu aqidatan, yang mempunyai arti ikatan atau perjanjian. Para ulama mengatakan, memberi pengertian bahwa akidah adalah ma aqada alaihil qalbu wadh-dhamir, yang mempunyai arti sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Namun dalam Al-Quran, kata akidah disebutkan diantaranya yaitu di dalam surat Al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Nah, sesuai dengan pengertian akidah secara bahasa, mungkin bisa dipahami oleh anak-anak. Sudah paham ya? Kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu pengertian akidah secara Islam. Akidah secara Islam adalah keyakinan hati atas sesuatu. Dengan begitu juga dengan akidah Islam, yaitu akidah al-Islamiyah, bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam atau yang dikatakan dengan orang Muslim, ya. Itu sudah dijelaskan tadi pengertian antara bahasa akidah secara bahasa maupun akidah secara istilah, ya. Tadi secara bahasa yaitu ikatan atau perjanjian yaitu terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan adanya keyakinan hati nurani kita, kalau dikatakan kuat, ya iman kita akan kuat, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, ketika seseorang berakidah Islam, maka pondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinannya adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang wajib disembah, Maha Esa, Maha Pencipta, Maha yang mengatur alam semesta, dan zat gaib yang merupakan sumber dari segala hal, yang termasuk juga dengan kewajiban menjalankan aturan-aturannya dengan ibadah maupun muamalah yang erat hubungannya
dengan interaksi sesama makhluk. Ya, itu sudah dikatakan ada di dalam situ. Selanjutnya, yang kedua adalah dasar-dasar akidah Islam, yaitu ada 2 macam. Apa itu? Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis atau Sunnah. Ya. Untuk yang pertama dahulu kita mempelajari pengertian akidah Islam. Ya. Akidah Islam adalah sesuatu yang bersifat tauqifi, yang mempunyai arti suatu ajaran yang hanya dapat ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka sumber ajaran akidah Islam yaitu tadi dikatakan ada 2, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau yang dikenal dengan hadis Nabi Rasulullah SAW. Ya, bisa dipahami anak-anak? Ya, kita lanjutkan. Dasar akidah Islam yang pertama adalah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Pastinya kalian sudah tahu semuanya, sudah bisa membacanya, dan bisa juga kalian untuk diamalkan ataupun diajarkan kepada adik-adik kita ataupun yang lainnya. Ya. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, itu adalah pengertian Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berisi tentang tauhid, di antaranya surat Al-Ikhlas yaitu ayat 1 sampai 4. Di atas dan masih banyak-banyak surat yang lain. Mari kita baca bacaan surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya ayat 1 adalah katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Yang kedua, Allah adalah Tuhan segala sesuatu, bergantung kepadanya. Ayat yang ketiga adalah Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Yang keempat adalah dan tidak ada suatu apapun yang setara dengan Dia. Nah, dari surat Al-Ikhlas tadi yang menyatakan ayat 1 sampai 4 bahwa Allah itu Esa, satu, tidak ada bandingannya dengan yang lainnya. Kita lanjutkan anak-anak. Sumber atau dasar hukum akidah Islam yang kedua yaitu Al-Hadis. Hadis artinya segala ucapan, perbuatan, dan takrir yaitu bersikap diam dari Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Ya baik anak-anak, tadi sudah kita mempelajari tentang pengertian akidah secara bahasa, akidah secara Islam, pengertian akidah Islam, dan dasar-dasar hukum atau dasar-dasar akidah Islam, yaitu ada 2, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, semuanya sudah bisa dipahami. Ya, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjutkan dengan kita mengerjakan tugas ya. Untuk soal yang pertama, silakan nanti dikerjakan di lembar tugas anak-anak ya. Soal nomor 1 yaitu jelaskan pengertian akidah secara istilah. Yang kedua, tulislah dalil yang berkaitan dengan akidah Islam. Yang ketiga, bagaimana pendapat kalian jika Tuhan semesta alam itu berjumlah lebih dari 1? Soal yang keempat, jelaskan pengertian Al-Quran.
Soal yang kelima adalah jelaskan pengertian hadis. Nah, silahkan dikerjakan dengan baik. Jika kurang paham, bisa didiskusikan dengan teman atau dengan belajar kelompok. Ya. Semoga apa yang sudah saya berikan kepada kalian bermanfaat untuk semangat belajar lebih baik lagi. Ya, Ibu akhiri sampai di sini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.